untuk menentukan atau mengkonfirmasi apakah kasus itu termasuk tindak pidana atau tidak. Tetapi nih teman-teman, di KUHP yang baru disahkan, pegawai negeri sipil dan penyidik khusus itu berada di bawah koordinasi Polri. Kalau misalnya restoratif justice ini udah bisa dilakukan di proses penyelidikan, gimana kalau misalnya pelaku ini melakukan tindak pemerasan? Hi peeps, welcome back to our podcast. It's a VIP Vibes. Halo teman-teman, welcome back bareng aku, Asri. Nah, kali ini aku sendirian yang akan membahas tentang isu-isu politik yang lagi panas dan kontroversial. Apa itu? Ayo, duduk nonton. Oke, teman-teman, kali ini aku ingin membahas tentang RUU KUHP. Kenapa ya? Itu terkesan terburu-buru banget dan tidak transparan? Aku juga bingung. Sebelum kita masuk ke dalam hal-hal kontroversi itu, aku ingin menjelaskan sedikit apa sih RUU KUHP itu. Nah, RUU KUHP itu adalah rancangan undang-undang yang berisi pedoman kayak guidebook gitu, kitab undang-undang hukum acara pidana bagi penegak hukum, aparat penegak hukum seperti Polri. Nah, di sini kita akan membahas apa saja sih hal-hal yang kontroversi dalam pasal yang tertera di RUU KUHP. Salah satu yang disorot Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR adalah terkait mekanisme penangkapan dan penahanan. Menurut ICJR, seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang dalam mekanisme ini. Selain itu, ICJR juga mengkritisi soal penyadapan dan penggeledahan yang tak diatur dengan batasan dan syarat yang jelas dalam RUU KUHP. Oke teman-teman juga udah tahu RUU KUHP ini udah disahkan 18 November kemarin. Nah, ini tuh cukup banyak isu dan ketakutan oleh warga sipil, termasuk saya sendiri. Apa sih yang membuat kita nih takut? Nah, di sini aku ingin membahas sedikit pasal-pasal yang menjadi kontroversi dan ketakutan oleh masyarakat sipil di sana. Oke, yang pertama itu ada pasal 5 KUHP. Nah, sebelum itu aku ingin mention pasal 5 KUHP yang lama. Nah, itu di mana proses penyelidikan itu Polri tidak berhak menangkap terduga. Nah, ini di KUHP yang lama. Jadi Polri ini berwenang hanya untuk mencari informasi awal untuk menentukan atau mengkonfirmasi apakah kasus itu termasuk tindak pidana atau tidak. Tetapi nih teman-teman, di KUHP yang baru disahkan, ini dalam proses penyelidikan, Polri berhak menangkap, menggeledah, berhak untuk menyuruh tidak meninggalkan tempat terduga yang belum tentu kasus itu teridentifikasi tindak pidana. Wah, gimana nih? Kalau misalnya kita dijebak, wah cukup serem ya teman-teman. Koalisi masyarakat sipil yang menyebutkan Polri ini memiliki superpower. Kenapa sih koalisi masyarakat sipil bisa menyebutkan bahwa Polri memiliki superpower? Nah, karena di pasal yang tertera dalam KUHP baru, yaitu di pasal 105, 112A, 124, dan 132A, itu menempatkan penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik khusus itu berada di bawah koordinasi Polri. Nah, ini tentunya menjadi Polri berwenang menangkap, melakukan penggeledahan, melakukan penyadapan, pemblokiran tanpa izin dari pihak pengadilan ataupun kejaksaan.
Powernya kuat banget nih. Wah, makanya banyak banget isu-isu dan kontroversi yang membuat masyarakat sipil tidak setuju mengenai Polri yang memiliki kewenangan yang berlebihan. Nah, yang ketiga ini ada restoratif justice. Nah, restoratif justice ini itu adalah hal di mana pemulihan sosial atau hubungan antara pelaku dan korban dan juga masyarakat sosial ini melewati masa mediasi ataupun masa damai. Nah, di dalam KUHP yang baru ini menyebutkan bahwa restoratif justice ini berhak dan bisa dilakukan pada proses tahap penyelidikan. Aku pikir dan aku analisis ya teman-teman. Kalau misalnya restoratif justice ini udah bisa dilakukan di proses penyelidikan, gimana kalau misalnya pelaku ini melakukan tindak pemerasan? We never know. Nah, di sini juga pada pasal 78 sampai 83 KUHP yang baru disahkan ini, hakim tidak diberikan wewenang untuk menilai apakah sebuah kasus pantas di restoratif justice atau tidak. Nah, ini bakal ada upaya hakim tidak memiliki kewenangan untuk memberikan mediasi ataupun tahap berlanjut dalam proses restoratif justice. Menurut kalian gimana nih guys? Apakah ini adil? Oke teman-teman, mungkin itu beberapa pasal yang cukup kontroversi yang memang banyak sekali teman-teman dan aku sendiri juga menolak untuk ini disahkan dan juga diterapkan di Undang-Undang KUHP yang baru ini. Nah, tetapi kita sebagai masyarakat sipil yang paham akan hukum, yang kritis dan objektif, kita harus paham gimana alur dan implementasi yang akan terjadi di lapangan, yang akan membuktikan apakah benar Polri ini, oknum ini akan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan oleh DPR. Nah, ini dia yang akan harus kita jaga selalu. Oke teman-teman, mungkin aku ingin mengajak kalian diskusi lebih lanjut, apakah kita harus membahas RUU KUHP ini lebih lanjut, atau kita sudahi saja, atau kita memang menyerahkan ke DPR saja. Tapi bahkan kita pun sudah menolak RUU KUHP ini dari beberapa bulan yang lalu. Tetapi pada saat konferensi RUU KUHP yang kemarin itu Bapak Komisi DPR 3 menyebutkan bahwa pada saat konferensi RUU KUHP itu banyak mengundang aparat penegak hukum, masyarakat sipil, organisasi sosial untuk membahas RUU KUHP ini. Tetapi faktanya oh enggak, kalau saya ya itu laporan yang mengada-ngada ya. Orang jelas kok enggak ada pencatutan, apanya memanipulasinya. Kami justru mengakomodir aspirasi mereka dan 100% ya, 99% mungkin isi KUHP baru ini adalah aspirasi dari masyarakat sipil. We never know. Oke teman-teman, aku ingin mengingatkan untuk kalian untuk keep spirit, keep talking about our politics, karena ini akan menjadi panutan kita, akan menjadi hukum-hukum yang berlaku untuk kita sendiri. Jadi ayo tetap objektif dan kritis dalam menilai perubahan hukum di Indonesia. Nah, untuk teman-teman, aku ingin kalian komen di bawah, ingin melanjutkan discuss about RUU KUHP, atau kita sudahi saja. Oke guys, aku pamit. Jangan lupa komen di bawah untuk kita melanjutkan di episode selanjutnya. See you!